Selamat sore saudara-saudara semua. Pada hari Minggu ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul God First, atau menaruh Tuhan di posisi yang utama. Kalau saudara-saudara ingin mendengar suatu kesaksian tentang orang-orang yang tidak menaruh Tuhan di posisi yang pertama, saudara-saudara tidak perlu jauh-jauh lihat kepada orang lain. Saya adalah salah satu dari orang yang seperti orang Israel yang tidak menaruh Tuhan di posisi yang pertama. Pada saat saya dan istri saya datang ke Amerika, kita memulai satu hidup baru di mana kita memulai bisnis dan bisnisnya booming. Dan selama bisnis booming itu, kita tidak menaruh Tuhan di posisi yang pertama itu. Dan seperti yang saudara-saudara kadang-kadang hadapi, semakin kita bekerja, seolah-olah semakin kita tidak punya waktu, semakin kita terperangkap oleh pekerjaan kita. Dan kalau kita mendengar tentang taruh Tuhan di posisi yang pertama, itu tuh agak sukar karena banyak orang yang bilang pekerjaan kita gimana. Dan saya diberikan sebuah firman yang diberikan kepada saya yang berkata-kata, seek the kingdom and God righteousness and everything will be given to you. Kadang-kadang kebanyakan orang Kristen kalau mendengar seek God first and everything is going to be given to you, di dalam pikiran kita semua, kalau kita seek God, kita akan menjadi kaya. Tuhan akan memberikan kita semua apa yang kita mau. You know what? It's not true. Seorang aktor, saudara tahu Jim Carrey, di interview dia bilang begini, I wish everyone become a successful celebrity. Everyone. Then they can afford to do anything they want to. But you know what? That is not all. Yang artinya, kesuksesan, kekayaan itu not all. Dan kembali seperti apa yang saya ceritakan, saya dan istri saya bekerja 7 hari seminggu. Forget about church. But you know what? That thing is actually killing our spirit, ya, dimana kita semua bekerja untuk mencari uang, untuk kekayaan, supaya kita berhasil, sampai akhirnya kita tuh menyerah, dan we have the thought of suicide. Can you believe it? We have the thought of suicide. Sampai Tuhan mengirimkan seorang misionaris ke kita dan memperkenalkan kita kepada misionaris ini yang encouraging us, yang berkata, cari Tuhan dulu dan semuanya akan diberikan kepadamu. Dan bertahun-tahun dia memimpin kita sehingga saya dan istri saya mulai menaruh God first. Dan you know what? There's a lot of miracle happen in our life. The first 10 years saya di Amerika, life like hell. Semuanya serba terbatas, nggak punya uang, padahal kerjanya 7 hari seminggu. Tapi slowly, karena kita menaruh Tuhan pertama, or first, slowly change. We don't know how we get over. Kita punya debt, kita punya mortgage, we don't know. The last 10 years it was a very tough times. Tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melalui hal-hal itu. Dan you know what? We are starting to get rich. Dan orang-orang akan berkata, Irene sama Sam rich? I don't think so. Well, apa yang saudara pikir rich atau kekayaan itu apa? Papa saya berkata begini sama saya, you know Sam, from all my children, you are the only one that is not so atau not
as successful as your brothers and sisters. But you know what? If I have to choose whose life that I'm going to have, I will choose your life. Itu membuat saya bangga sekali karena selama ini saya merasa, wah, bisnis saya nggak berhasil dan orang tua saya kecewa. Tetapi kata-kata ayah saya itu membuat saya tuh merasa bangga, merasa terangkat spiritually. Dan seorang ibu satu hari berkata begini kepada saya, you know, Seng, dari semua saudara-saudara kamu yang saya ketemu, I think you are the richest. Yang saya bilang, wah, masa sih tante saya the richest? Ya, tapi itu bukan maksud tante itu. Maksudnya, saudara-saudara saya semuanya mempunyai bisnis yang successful. Dan tetapi mereka semuanya nggak punya waktu untuk bisa menikmati kekayaan mereka. Nggak punya waktu untuk anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang look after, pembantu. Jadinya, tante lihat kamu dan Irene pulang pergi Indonesia, have a good life here. God provide everything for you. Tuhan memberikan kecukupan. Kalau kita berdoa dan minta kekayaan, Tuhan akan tertawa kepada kita. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita kehidupan yang berkecukupan, that is rich. Kamu kehidupannya berkecukupan, bisa jalan-jalan, bisa menikmati semua waktu yang ada, tidak seperti orang lain. Dan dari penglihatan orang, wajah kita, karakter kita, mereka bisa melihat kamu adalah orang yang diberkati. Dan pada hari ini ya, saudara-saudara, di firman Tuhan ini, saya berdoa, saya berharap saudara-saudara mulai memberikan waktu untuk Tuhan yang menjadi peranan yang utama. Give Him the priority. Dengan begitu Tuhan akan memberikan kembali apa yang Anda berikan kepada Tuhan. Dan setiap minggu kita encourage everyone, give first fruit. Kadang-kadang orang bilang begini kepada saya, wah, saya memberikan first fruit, nanti saya nggak cukup. Bukan gereja itu mau membuat saudara-saudara memberi sehingga saudara-saudara hidup berkekurangan, tetapi saudara-saudara bisa memberikan kepada Tuhan sebisa-bisa saudara, sehingga saudara-saudara itu diberkati oleh Tuhan kembali. Dan first fruit itu adalah first fruit untuk menolong orang-orang yang tidak seberuntung saudara-saudara. Oke? Dan pada sore ini ya saudara-saudara, saya akan kembali kepada pengumuman di mana saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan bisa menghubungi saya, yang ingin memberikan cash atau cek, yang saudara-saudara yang ingin memberikan berupa saudara-saudara bisa masuk di dalam faithful@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan setiap hari Rabu dan hari Jumat kita mengadakan virtual pray. Saudara-saudara bisa ikut di dalam virtual pray setiap jam 8 malam. Dan pada hari Sabtu yang akan datang kita akan mengadakan care group pada jam 5 sore hari Sabtu. Jadi saudara-saudara yang tertarik untuk mau join di dalam care group kita, saudara-saudara bisa join di dalam care group kita di dalam Zoom. Dan selebihnya saudara-saudara bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy, bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Israel, negara Amerika, negara Indonesia, juga bawa di dalam doa saudara-saudara untuk semua saudara-saudara kita yang sakit, yang memerlukan doa. Sampai jumpa dan happy Sunday. Dan diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Amen.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dan beribadah dimanapun kita berada. Kita percaya hadirat Tuhan menyertai kita semua. Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua, akan memberikan paradigma yang baru dan mengubah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan membagikan apa yang saya terima dari Tuhan, yaitu kita akan membicarakan first things first. Di tahun yang baru ini saudara, memang di akhir daripada bulan Januari, untuk kita embracing musim yang baru dalam seluruh kehidupan kita. Di tahun yang baru, saya mau mengajak saudara, mari kita kembali mengatur hidup kita untuk realign, reorganize, readjust, kita unplug semua yang kita pikir tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tapi kita plug in kepada firman Tuhan, kita mengatur hidup kita sedemikian rupa supaya Tuhan ada di posisi yang seharusnya, yaitu Tuhan menjadi yang pertama dan yang utama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah prinsip, yaitu principle of the first. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup kita. Saudara, apabila kita tidak memperhatikan kehidupan kita, maka mudah bagi kita untuk bisa hanyut dalam segala macam kesibukan dan kehidupan kita sebagai manusia. Untuk itu, ini merupakan sebuah divine calling atau divine reminder buat kita semua untuk dalam waktu-waktu ini kita harus benar-benar sungguh-sungguh serius untuk mengatur dan kembali menaruh fokus yang terutama hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat saudara apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita akan melihat apa yang Paulus katakan saudara di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 21. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa perhatian saudara untuk melihat dan belajar dari kehidupan bangsa Israel. Tuhan memberikan kita sebuah kemampuan untuk mampu menilai, mempertimbangkan dan mengambil keputusan, dan cara yang paling terbaik adalah kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, apa yang mereka sudah lalui, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Dan pada hari ini saya akan membawa perhatian saudara untuk melihat dua peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dua peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Peristiwa yang pertama saudara adalah peristiwa yang kita sebut Exodus. Peristiwa ini adalah bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah saudara, saya mau sedikit memberi emphasize, saya mau beri sedikit penekanan di sini saudara, adalah sebuah keajaiban dan sebuah kedahsyatan Tuhan pada saat Tuhan membawa bangsa ini
keluar dari tanah Mesir. Kalau mungkin selama ini termasuk saya saudara, saya membaca kisah ini, kalau sering kita baca, kita mungkin pertama sudah terbiasa, kedua juga mungkin kita bisa miss poin-poin yang penting di dalamnya. Dan hari ini saya akan mengajak saudara melihat bahwa mengapa peristiwa sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir merupakan satu tonggak bersejarah yang sangat besar dan tidak akan pernah dilupakan khususnya bagi orang-orang Yahudi, orang bangsa Israel, saudara. Yang pertama kita mesti melihat bahwa Mesir ini pada saat itu Mesir merupakan pusat keberadaban manusia. Pusat peradaban manusia itu ada di Mesir. Dan Mesir merupakan sebuah negara adidaya, negara yang besar, negara yang saudara mempunyai standar tentang pendidikan, tentang hukum, khususnya tentang budaya yang jauh lebih maju daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena itu mereka punya piramida, punya sphinx, punya semua cara-cara bercocok tanam, cara mereka melakukan ekonomi, cara mereka membangun sebuah bangunan, dan semua itu Mesir merupakan yang paling maju. Mesir memimpin sedemikian rupa dan negara ini sangat kuat. Bukan hanya di bidang pertahanannya, tetapi di semua area di dalam negara tersebut, Mesir merupakan negara yang sangat hebat. Ini yang harus kita memang melihat secara utuh, saudara. Dan untuk seorang seperti Musa yang memang puluhan tahun pernah ada di Mesir, dia lahir di Mesir, dipelihara dan bahkan diberikan pendidikan Mesir, tapi dia pergi sebagai seorang fugitif, buronan, untuk dia kembali ke Mesir, itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah, saudara. Karena orang Mesir sudah tahu waktu dia pertama kali datang kembali, ketemu dengan para pemimpin, dan orang-orang di Mesir sudah melihat Musa sebagai seseorang yang, wah ini orang yang pernah kita cari-cari, orang yang pernah bikin masalah, dan hal-hal yang seperti itu, saudara, secara kacamata manusia merupakan bukan sebuah hal yang mudah. Namun kita melihat bagaimana penyertaan Musa, khususnya Musa yang gagap dan Tuhan memberikan Harun saudaranya untuk sebagai juru bicara. Proses tersebut, saudara, itu kita bisa lihat penyertaan Tuhan. Dan puncak daripada penyertaan Tuhan adalah bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah. Nah dari sini kita melihat bahwa makanya di dalam Roma pasal yang ke-10 Paulus menulis pertama-tama Musa, kata Paulus. Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa ini keluar. Peristiwa yang pertama yang paling besar, saudara. Bangsa yang Tuhan membuat sesuatu dari yang tidak ada nih, saudara, menjadi ada. Eksistensi Israel sebagai sebuah bangsa itu sebelumnya tidak pernah ada. Mereka ini budak, saudara. Budak yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap, yang memang tidak eksis. Namun dari tidak eksis ini, saudara, Tuhan bisa mengatur dan mengorchestrate dan keluar dari Mesir dalam jumlah yang besar. Dari yang tidak ada menjadi besar. Nah ini harus kita perhatikan, saudara. Bagaimana Tuhan banyak kali juga memberkati hidup kita. Khususnya saudara, mungkin bagi saudara yang dulunya dari bawah tidak punya apa-apa.
Saya berdoa saudara mendapat menerima kesaksian, diberkati dari kesaksian Pak Samuel Gosal di awal daripada ibadah kita. Bagaimana beliau dan istri datang ke Amerika sebagai imigran dan memulai hidup mereka dari bawah. Dan kita semua, kebanyakan kita semua toh seperti itu saudara. Dimanapun kita berada, walaupun kita berada di Indonesia pun seperti itu. Tetapi ini juga merupakan gambaran yang Tuhan taruh di kehidupan bangsa Israel. Dari bukan siapa-siapa keluar menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita dulu juga, kita mungkin terbatas, orang tidak tahu kita mungkin tidak punya apa-apa dan Tuhan menolong, memberkati kita dan mulai kita memiliki, mulai kita berhasil, mulai kita menikmati satu-satu berkat Tuhan. Namun ingat, jangan sampai kita lupa dengan semua yang sudah Tuhan berikan. Peristiwa kedua yang penting buat bangsa Israel adalah peristiwa pembuangan atau yang dinamakan exile. Nah saudara, exile ini saudara, ini pada masa Raja Hizkia, kalau saudara baca di Yesaya, Hizkia menjadi nabi dan Hizkia itu di situ dia lupa akan Tuhan, diberikan teguran oleh Yesaya, Tuhan memberikan ekstra umur bagi Hizkia dan dari situ kita bisa lihat bahwa Hizkia anak daripada Hizkia inilah yang akhirnya terjadi pembuangan bangsa Israel. Saudara bisa baca pada masa itu Israel sempat mengalami masa kejayaan. Lalu Hizkia kemudian diberikan warning oleh Yesaya dan saudara bisa baca 2 Raja-Raja pasal 18, pasal 24 dan seterusnya saudara bisa lihat di screen. Dan saudara bisa lihat itu bagaimana rakyat ini dibuang dan disebar saudara. Ini terjadi sesungguhnya saudara. Exile ini terjadi beberapa kali. Bahkan setelah Tuhan Yesus ada di muka bumi ini pun Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah nubuatan. Dan peristiwa ini terulang saudara. Jadi pertama Exodus itu dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi dari sini kita bisa melihat sebuah pola. Makanya tadi saya katakan Tuhan memberikan kita kemampuan, akal, budi supaya kita bisa belajar. Pola atau satu pattern tersebut saudara itu terlihat di kehidupan bangsa Israel. Dari yang pertama tidak ada apa-apanya diberkati. Diberkati, lupa akan Tuhan, ditegur Tuhan. Masuk ke dalam pembuangan. Dan Yerusalem mengalami kehancuran itu sempat beberapa kali saudara. Beberapa kali Yerusalem itu dijajah. Kita lihat yang pertama di situ kita lihat Assyrian, Babylonians pernah menghancurkan dan membuat bangsa Israel ini terbuang saudara, exile. Walaupun akhirnya dikembalikan. Tapi ini yang terjadi. Sesudah dari tidak ada apa-apa menjadi diberkati Tuhan dan lupa, habis itu Tuhan tegur, disebarkan. Dan saudara lihat waktu Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus disalib waktu dia mau dihukum, itu Pilatus pun bertanya bahwa ini kamu mau pilih siapa? Barabas atau Tuhan Yesus? Dan akhirnya mereka memilih penjahat itu saudara. Dan mereka berkata biar darahnya kami tanggung. Dan mereka masih menanggung darah dari Mesias yang mereka tolak itu saudara. Karena itu di dalam pasal yang ke-10 dengan jelas Paulus mengatakan apa yang Yesaya tulis, dikatakan di situ, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku, dikatakan. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat yang ke-21 dikatakan, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini perhatikan saudara. Jadi rupanya saudara, bangsa Israel ini, mereka ini tidak mencari Tuhan, tidak pernah menanyakan Tuhan. Bagi bangsa Israel, Tuhan itu tidak penting. Bagi bangsa Israel, Tuhan itu bukan urutan yang pertama.
Tuhan itu bukan segala-galanya dalam kehidupan. Karena itu Paulus menulis bahwa dari perkataan Yesaya, Tuhan berbicara bahwa aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku menampakkan diri, aku menyatakan diriku kepada mereka yang tidak menanyakan. Tuhan gak pernah ditanyai, Tuhan gak pernah dicari, Tuhan gak pernah terpikirkan oleh mereka. Yang mereka lakukan adalah apa? Tidak taat. Bukan hanya tidak taat, mereka membantah, saudara. Mereka membantah. Nah, dari sini sebenarnya kita harus belajar bahwa kalau kita membantah dan tidak taat, kita akan mengalami exile, saudara. Dan ini yang saya dapatkan ya saudara, kita harus benar-benar berdoa. Karena itu saya memanggil gereja kita, khususnya gereja FIC ini saudara. Saudara yang mau ikut silahkan, tapi kita akan mulai gerakan puasa bersama selama 2 minggu untuk waktu yang ke depan. Karena kita memasuki sebuah zaman memang yang unknown. Nah, Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, saudara. Di dalam kehidupan apa yang terjadi dengan Israel pun, orang-orang yang percaya tetap kepada Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kesukaran hidup itu ada dalam hidup mereka, supaya iman mereka itu terbentuk. Dan inilah saudara, kalau selama ini, khususnya negara ini, sudah sekian lama tidak lagi mencari Tuhan, sudah tidak lagi memperdulikan, tidak lagi menanyakan Tuhan, Tuhan kasih. Kalau kita sebagai orang tua, kita mengenal sebuah pernyataan yang dikatakan tough love. Mengasihi, tapi harus ada disiplin. Saya melihat Tuhan mengizinkan semua ini terjadi untuk membangunkan Amerika. Dan ini yang harus kita perhatikan saudara. Karena ayat ini saya dapat dari Tuhan, aku telah berkenan ditemukan bagi mereka yang tidak mencari aku, tidak menanyakan. Sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Nah, dari sini saudara kita mau belajar pada awal tahun ini. Mari kita kembali bereskan hidup kita. Yuk sama-sama saudara, udah bukan waktunya lagi kita main-main, udah bukan waktunya lagi kita melihat hal-hal yang tidak punya satu efek supaya kita makin dekat sama Tuhan. Udah gak ada lagi kita membuang waktu untuk urusan-urusan yang hanya membuat kepala kita pusing, membuat kita takut, khawatir. Tapi marilah kita mencari hadirat Tuhan. Amin saudara. Marilah kita kembali letakkan Tuhan pada posisinya yang paling utama dalam hidup kita. Karena udah waktunya saudara, kita harus benar-benar serius. Dan biarlah masa-masa ini, saya percaya bahwa Tuhan izinkan masa COVID ini saudara. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, ini seperti masa persiapan. Supaya apabila kesukaran itu nanti datang saudara, kita ada dan kita siap. Karena Tuhan beserta dengan kita. Waktunya ini saudara sudah tidak lama lagi. Dan saya mengajak saudara untuk mari kita bersama-sama menempatkan Tuhan, menaruh Tuhan di posisi yang terutama di dalam hidup kita. Saudara, karena ketika kita menaruh Tuhan di posisi yang pertama, semua akan jadi teratur. When God is first in your life, then everything will come into order. But when God is not first in your life, then everything will out of order. Semuanya akan berantakan saudara. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan, God demand being first. He doesn't ask to be first, but He demand being first. Kalau Tuhan bukan yang pertama, maka Tuhan bukanlah Tuhan bagi kita. Tuhan harus jadi yang pertama. Karena itu perintah Tuhan yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku saudara. Kita kembali kepada basic kita. Ketika kita saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan yang akan menyatakan dirinya kepada kita. Hari ini saudara, saya akan menjelaskan kepada saudara
mengenai memang hal persembahan buah sulung. First fruit atau persembahan buah sulung ini sudah menjadi satu adat, satu kebiasaan, satu budaya bagi kita untuk kita lakukan setiap awal tahun. Nah saudara, mengapa kita gereja kami FIC melakukan hal tersebut? Saya akan jelaskan kepada saudara. Mengapa kita melakukan hal tersebut? Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama kita tahu bahwa first fruit atau persembahan buah sulung adalah sebuah perintah Tuhan. Nah perintah Tuhan kita percaya harus kita jalankan. Nah mungkin ada saudara yang bilang, Pak tapi itu kan perjanjian lama. Itu perjanjian lama, itu hanya perintah untuk para pelayan Tuhan, para imam-imam, orang-orang Lewi dan lain-lain. Nah saya mau katakan saudara, apakah kita ini bukan pelayan Tuhan? Apakah kita ini semua, bukanlah kita ini adalah hamba Tuhan di hadapan Tuhan saudara. Dan saya akan jelaskan kenapa kita melakukan hal ini saudara. Karena perintah tersebut bukan hanya perintah tentang sebuah sejumlah uang yang kita berikan. Kata-kata berikan juga harus kita rubah. Kita membawa kepada Tuhan apa yang Dia miliki. We bring. Karena kita nggak bisa memberi apa yang bukan milik kita. Apa yang kita ada dalam hidup kita nih saudara. Saudara harus percaya bahwa semua ini milik Tuhan. Amin saudara. Kalau miliknya Tuhan, kita nggak bisa memberi sesuatu yang bukan milik kita. Kalau misalnya contohnya saya ada berlibur kemana, tiba-tiba ada bapak siapalah contohnya Pak Budi meminjamkan mobilnya ke saya. Lalu saya pagi-pagi saya bilang, Pak saya punya surprise buat bapak. Saya kasih nih mobil ke bapak. Itu mobilnya Bapak Budi, ngapain saya kasih? Sama dengan itu saudara. We bring. Kita memberi apa yang memang punyanya Tuhan. Dan dari kita melakukan ini, kita sedang melatih diri kita sedang membentuk sikap hati kita untuk menaruh Tuhan di posisi yang pertama saudara. Di posisi yang pertama. Dan yang kedua saudara, salah satu inti kebenaran dari first fruit adalah principle of the first. Jadi kita lihat bagaimana principle of the first. Saudara, mengapa kita beribadah hari Minggu? Karena apa saudara? Hari Minggu adalah hari pertama di dalam minggu itu. Sunday is the first day of the week. Dan pada hari Minggu itu Tuhan Yesus bangkit. Jadi kita beribadah di hari Minggu, di hari yang pertama saudara kita beribadah is the first fruit of the week. Your success of the week began on Sunday. Amin saudara. Dalam hidup kita harus mengerti prinsip pertama ini saudara. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena hari Minggu adalah the first fruit of the week. First fruit sanctifies the coming fruits. Kita memberikan hari yang pertama minggu itu untuk Tuhan. Itu punyanya Tuhan. Kita berikan hari itu. Makanya saudara, kalau saudara ibadah ke gereja masih suka bolong-bolong, saya masih mempertanyakan. Untuk hal yang sangat sepele, sederhana itu pun, saudara masih struggle untuk menaruh Tuhan posisi pertama. Seharusnya setiap hari Minggu saudara, the first day of the week, itu udah jadi kita punya otomatis. Kita punya reaksi yang otomatis saja saudara. Refleksnya itu udah begitu. Karena kita tahu saudara, Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah hal yang lain kenapa kita harus belajar kebenaran yang pertama ini saudara. Principle of the first. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ada kata-kata bukan diberikan tapi ditambahkan saudara. Nah kita percaya mengutamakan Tuhan dalam hidup kita akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat Kain dan Habel. Mereka ini dari awal
sebagai anak-anak Adam dan Hawa. Dan saya percaya mereka itu sudah diajar oleh orang tua bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga, itu dikatakan di situ saudara, setelah beberapa waktu lamanya, berarti itu udah lama, ada period length of time, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Habel juga mempersembahkan korban bakaran. Saudara tahu cerita ini, yang diterima Tuhan persembahannya adalah Habel, bukan Kain. Tapi saudara tahu kenapa Habel yang diterima? Bukan karena Tuhan itu karnivora, suka yang daging-daging gitu. Bukan sebab itu saudara. Karena ayat yang keempat, saudara perhatikan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari apa saudara? Anak sulung. That's the difference. Bahasa Inggrisnya dikatakan, now Abel kept flocks and Cain worked the soil in the course of time. Ayat yang keempat, and Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn. Itu kuncinya saudara. Sementara Kain nih bawa persembahan asal aja. Apa yang ada, dikatakan mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Kita bukan bicara yang terbaik, orang suka. Saya sendiri baru melihat kebenaran ini. So dari saya sekolah minggu saya tahu, mungkin Tuhan gak suka buah-buahan. Tuhan bukan vegetarian mungkin. Ya. Atau mungkin Tuhan sukanya yang hasil yang terbaik atau apa. Tapi dari dulu tuh ada kata-katanya cuma saya gak pernah lihat saudara. Anak sulung and the firstborn. Kalau Kain juga melakukan ini, buah waktu lagi panen pertama buah keluar, itu. Ini juga dikatakan seperti itu. Habel memberikan anak sulung kambing dombanya. Maka Tuhan mengindahkan. Jadi sudah terlihat dari pertama saja saudara. Sudah terlihat. Nah dari sini saya mau ajak saudara lanjut kepada kehidupan Abraham. Saudara, Abraham disebut bapa orang beriman. Waduh, sebuah status yang luar biasa. Tapi saudara tahu kenapa Tuhan memberikan status itu kepada Abraham? Lalu kita baca di sini saudara, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau. Udah siap menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Abraham, Abraham, sahutnya. Saudara, Tuhan memberikan tes tersebut saudara. Bukan cobaan, tetapi Abraham sedang diuji. Abraham sedang diuji sama seperti dulu bangsa Israel. Abraham inilah bapa dari bangsa Israel. Abraham sedang diuji. Tuhan mau tahu nih. Tuhan mau tahu Abraham nih seperti apa. Apakah bagi seorang Abraham mimpi itu adalah nomor satu lebih daripada Tuhan? Apakah bagi seorang Abraham rencana merupakan the ultimate, segala-galanya lebih daripada Tuhan? Apakah menurut Abraham anak itu udah lebih daripada segala-galanya, lebih daripada Tuhan? Apakah jawaban doa, apakah berkat itu jadi lebih daripada Tuhan? Tuhan mau tahu itu. Tuhan mau tahu. Tuhan mau tahu Abraham hatimu nih ada di mana. Jangan-jangan setelah udah dapat anak jadi nomor satu. Mimpi jadi nomor satu. Keberhasilan jadi nomor satu. Mulai merencanakan, anakku lanang lagi. Laki-laki udah punya angan-angan, rencana segala macam. Apakah semua itu udah jadi nomor satu, lebih hebat daripada Tuhan? Kamu udah mulai lupa sama Tuhan. Jadi Tuhan mau mengetes Abraham saudara. Orang lain gak akan pernah melihat kebenaran ini. Banyak orang akan melihat, kok tega ya. Kok ada Tuhan kok mau suruh ini anaknya dibunuh, dikorbankan, itu kok tega. Nah itu. Tapi inilah kebenaran itu saudara. Tuhan mau tahu
Karena itu dalam setiap hidup kita, ada banyak kali Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan cuma mau tahu saudara, hatimu tuh ada di mana? Hatimu masih sama Tuhan? Tadi kalau saudara perhatikan kesaksian dari Pak Samuel Gosal, setelah pelan-pelan akhirnya mulai ada berhasil, mulai kelihatan kerja keras, mulai ada hasilnya. Tapi di sisi yang lain, mulai gak ada waktu. Sampai akhirnya seperti punya pikiran untuk bisa jadi bunuh diri karena stres. Karena tekanan pekerjaan, karena keadaan. Di sisi lain iya, ada uangnya nih ngalir terus. Tapi sisi yang lain, waduh, kita punya hati kering. Kita udah gak ada, tidur juga susah. At least mesti minum obat 3-4, udah susah. Mau ngapa-ngapain boro-boro mau nginget tetangga, mau nginget orang. Aduh, urusan kita juga nih gak keteker, gimana? Kalau suami saudara lagi ada sakit, istri saudara semua, apakah semua kesulitan, bahkan kesulitan hidup menjadi jauh lebih besar daripada Tuhan saudara? Apakah di dalam semua yang baru saja kita lewati sebagai bangsa Amerika, dari pemilihan presiden, dari segala keresahan COVID dan lain-lain, membuat orang sudah gak lagi lihat kepada Tuhan, tetapi yang dilihat oleh mereka adalah masalah orang lain dan kesusahan mereka sendiri. Mereka sudah mulai, gak usah dah Tuhan-Tuhan. Karena itulah Tuhan mengizinkan ini dan Tuhan mau menguji Abraham. Kalau mencobai itu tujuannya untuk menjatuhkan. Tapi kalau menguji untuk tahu sampai di mana Abraham. Makanya saudara setiap mau masuk pekerjaan ada 3-month probation, dicoba dulu, diuji. Dan dari situ saudara, waktu Abraham sudah mengangkat tangannya dengan pisaunya itu, berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, ini Tuhan bisa ngaku. Saudara dalam hidup kita, janganlah kita mencari-cari approval, mencari-cari pengakuan dari manusia saudara. Tapi marilah kita senangkan hati Tuhan. Karena yang paling terutama, yang paling akhirnya yang paling punya banyak pengaruh adalah apa kata Tuhan. Tuhan sampai bilang gini, sekarang ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu. Itu baru Tuhan bilang, Abraham stop, saya tahu. Bagi kamu, aku ini nomor 1. Saudara seneng. Saudara. Dalam hidup kita suami istri ya saudara. Mungkin sebelum menikah semua kita bilang, oh you are number 1. Number 1 tapi belum tentu jadi yang utama. Karena kita number 1, kita kerja apa, waktu terbuang untuk memperhatikan pasangan kita cuma beberapa lama. Beberapa jam aja. Tapi yang banyak kita habiskan ya untuk diri kita dan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan katakan, Abraham sekarang aku tahu. Ternyata kamu nih mengasihi aku. Dan aku ada di nomor 1 buat engkau. Engkau gak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Dari situ Tuhan bilang stop. Lalu situ kita lihat saudara, ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan rem di belakangnya. Saudara, dengan kata lain Tuhan berkata gini, Abraham stop. Yang akan melakukan itu nanti saya. Tapi sejauh ini, apa yang dapat kamu lakukan sudah jauh melebihi apa yang saya expect. Karena itu kamu adalah bapa orang beriman. Dan dari situ kita lihat saudara, Tuhan seperti bilang, stop. Kalau setelah ini adalah bagianku. Nah Tuhan menyediakan domba jantan ini saudara. Makanya di situ dikatakan oleh Abraham, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Saudara,
Only when you put God first is God able to provide what His promises. Jika saudara menaruh Tuhan di posisi pertama, maka jangan heran Tuhan akan menyatakan segala janjinya bagi saudara. Jika saudara menaruh Tuhan di posisi pertama, maka semua pintu-pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Jika saudara taruh Tuhan di posisi pertama, maka lihatlah Tuhan akan menggeser gunung-gunung masalah dalam hidup saudara. Jika saudara menaruh Tuhan posisi pertama, maka lihat Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menyertai engkau. Amin saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika engkau menaruh Dia di posisi yang pertama, maka Dia akan mengutamakan hidupmu saudara. Semua kita ini nomor satu bagi Tuhan saudara. Mungkin saudara gak mampu pikirkan. Karena Tuhan bilang, apa yang kamu pikirkan lain daripada yang saya pikirkan. Pikiran Tuhan lain sama pikiran kita saudara. Pikiran Tuhan itu begini saudara. There are not a things that occur to God. Gak ada sesuatu yang pernah terjadi dengan Tuhan. Karena Dialah yang awal dan yang akhir. Gak ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi sama Dia. Oh, I never thought of that. Tuhan gak pernah begitu saudara. Tuhan gak pernah begitu. Makanya saya bilang there is no such a things that occur. Tiba-tiba terjadi dan Tuhan oh begini ya, gak ada. Karena Dialah yang awal dan yang akhir. Di dalam pikirannya kita semua itu nomor satu saudara. Nah kita percaya Bapak Ibu Saudara. Dari situ kita lihat bahwa domba yang disediakan Tuhan ini saudara. Domba jantan rem ini adalah binatang atau hewan yang suci. Clean animal. Nanti kita lanjutkan lagi di situ. Nah domba jantan inilah yang akan menyucikan Ishak dan semua keturunannya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan beracara. Kejadian 15 ayat yang ke-7 saudara. Nah kita lihat Tuhan di sini, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Nah ini saya mau kasih lihat saudara bahwa perjanjian Tuhan dengan Abraham itu merupakan perjanjian darah. Bukan darah yang tertumpah dari domba jantan yang tadi, ada event yang lain. Nah kalau saudara baca Kejadian 15 ini, saudara lihat di situ Tuhan berjanji. Ya Tuhan, Abraham terus bilang kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ayat yang ke-8, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memiliki semua itu? Lalu firman Tuhan kepada Abraham. Tuhan perintahkan kepada Abraham, ambillah bagiku seekor lembu betina. Saudara baca di situ lembu betina, kambing betina, seekor domba jantan, berumur 3 tahun, spesifik, suruh dipersembahkan, diberi perintah. Diambil semua itu, dipotong 2 lalu diletakkan. Nah ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang itu, Abraham mengusirnya, namanya masih Abram saudara. Lalu gak lama matahari terbenam, gelap gulita, Abraham tertidur. Lalu Tuhan berfirman, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi, ini nubuatnya Tuhan buat Abraham sebagai bangsa Israel. Ayat yang ke-17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap. Di sela-sela daging yang udah dipersiapkan Abram ini saudara, ada tiba-tiba api suluh itu lewat di antara potongan-potongan daging dan membakar semua. Lalu ayat 18 dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Itu dia, perjanjian dengan Abraham. Dikatakan di situ, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, Kenas, Kadmon, Het, Feris, Refaim, semua Amori, Kanaan, Girgasi dan orang Yebus. Itu sudah diberikan Tuhan. Karena itu saudara, sekarang apapun bentuk instansi pemerintah, instansi dunia, ya, Uni Eropa, PBB, bahkan pemerintah Amerika sekalipun
Jika mereka ini memberi nasihat kepada Israel, oh dikonsider lah, you punya tanah itu, dikonsider. Saudara, kalau semua bilang seperti itu, saya bisa mengatakan bahwa Israel, they are not just occupied the land. They own the land, saudara. Amin. They own the land. Karena apa? Tuhan sudah memberikan dengan perjanjian darah. Itu dia ayatnya. Saudara, lama-lama nih Bible will really comes to life. Semua yang kejadian itu udah tercatat dulu di Alkitab. Jadi kalau kita baca newspaper, kita dengar berita, semua sudah ditulis. Dan inilah makanya dibilang saudara, mereka bukan hanya menempati, itu tanahnya mereka. Makanya masih diperebutkan, tapi Tuhan bilang ini tanah sudah kuberikan. Dari situlah kita melihat saudara. Lalu kita lihat Keluaran 4 ayat 22. Nah ini juga, maka engkau harus berkata kepada Firaun, Tuhan bilang kepada Musa, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel tuh anaknya Tuhan, anak Tuhan yang sulung saudara. Nah, firman Tuhan. Nah di sini saya mau ngajak saudara melihat dari zaman perjanjian lama, Tuhan sudah mengatur sistem ibadah dan sistem persembahan. Sistem ibadah dan sistem persembahan sudah Tuhan atur demikian rupa. Kalau saudara lihat terkumpul, kalau saudara baca dari ayat yang dari Tuhan kasih perintah kepada Abram, ayat yang ke-9 itu, ambillah bagiku lembu betina, semua itu saudara perhatikan ya. Nah Tuhan baca lagi nanti di Kejadian 15 ayat 9, lalu di Imamat ada saudara. Ada 5 clean animals yang Tuhan sudah taruh jadi standar. Jadi standar untuk orang-orang pada perjanjian lama untuk beribadah dan datang bawa persembahan. Persembahan yang paling pertama itu adalah ox atau lembu. Yang kedua, kambing. Yang ketiga, domba. Yang keempat, merpati, pigeon. Yang kelima, turtle doves atau tekukur. Nah, semua ini Tuhan atur untuk membantu manusia bisa beribadah, bisa membawa persembahan, dan membantu manusia untuk mempersembahkan semua itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau yang kaya, kasihnya lembu. Kalau yang tengah-tengah, kambing, bisa domba. Kalau yang baru menikah, mungkin burung tekukur. Iya, nanti ketawa ya. Saudara tahu Maria dan Yusuf? Maria dan Yusuf itu bawa apa saudara? Waktu persembahan Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 23. Ada tertulis semua hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan mempersembahkan dan untuk mempersembahkan korban apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur. Yusuf dan Maria bawa burung tekukur. Itu saudara. Kalau ini persembahan masih ada sampai sekarang, saya pikir bagus juga. Karena banyak kali saudara orang kasih persembahan kepada Tuhan seperti orang kasih tip. Ini saya straight aja ya saudara. Ada orang bahkan sampai umpel-umpel duit logam. Minta ampun. Saudara kalau makan di Indonesia ada tukang ngamen mau kasih duit logam. Wah, mau cari masalah. Bagus juga kalau sekarang, kalau udah ketahuan, wah orang kaya. Dia mau kasih tekukur. Waduh, saudara mesti diperkenalkan kepada buaya. Biar sekali-sekali digigit sedikit enak saudara. Kalau nggak tahu diri begitu ya saudara. Jadi kita lihat ini clean animal untuk dipersembahkan kepada Tuhan pada saat itu saudara. Nah dari sini kita lihat bahwa perhati ayat yang Keluaran, saya ajak saudara Keluaran 13 ayat 11 ini ya saudara. Ayat 11 ini adalah 11 sampai 15. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikan dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, ayat 12, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir
terdahulu itu. Mempersembahkan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga dari setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi anak keledai yang lahir terdahulu harus kau tebus dengan anak domba. Nah ini jadi saya kasih poin pertama yang sederhana begini aja ya saudara. The firstborn must be sacrificed or redeemed. Jadi kita lihat masalahnya sekarang mana yang harus kita tahu, mana yang disacrifice, mana yang harus ditebus. Mana yang harus dikorbankan, mana yang harus ditebus. Nah, saudara, kita lihat di sini ya. Keledai, donkey, itu di Alkitab selalu merepresent unclean animal. Orang yang suka membantah tuh disebut juga kamu seperti keledai. Bahkan ada yang bilang saudara jauh kita disebut sebagai apa? Keledai liar. Keledai itu represent unclean animal. Anak domba adalah clean animal. Jadi kalau saat itu saudara punya ternak ya. Saudara ada lahir donkey yang pertama. Harus dikuduskan dengan melihat anak domba saudara. Anak dombanya harus dikorbankan yang clean. Anak domba itu kan clean saudara. Cari yang perfect, dikorbankan untuk supaya dongkinya itu bisa buat saudara. Kalau nggak punya domba, dongkinya lehernya dipatahin supaya mati. Itu di Keluaran itu tadi ngomongnya begitu saudara. Saudara bisa baca lagi di sini ya. Nih, tetapi jika anak keledai yang lahir terdahulu kau tebus dengan seekor domba, engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Nah itu. Harus mematahkan batang lehernya. Dari sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahkan kita melihat pada saat ayat 15 di sini. Ketika Firaun dengan tegar menolak semua yang membiarkan dia pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung. Saudara itu bukan sebuah yang kebetulan atau biar keren lah gitu buat Tuhan. Enggak, itu ada maksud kenapa Tuhan membunuh semua anak sulung. Dan saudara tahu bangsa Israel juga disuruh mempersiapkan anak domba dijaga ya. 4 hari dijaga semua. Dan nanti hari yang keempat dipotong. Kayak sudah pernah khotbah ya. Hari keempat itu sama halnya dengan 4.000 tahun. Dipotong. Nah, darahnya di ambang pintu. Malaikat maut terus lewat. Karena apa? Domba itu clean, dia yang akan menebus semua orang yang unclean. Itu prinsip dari first fruit, prinsip pertama. The principle of the first, saudara. Seperti ada tertulis ini, semua anak laki-laki sulung harus ditebus dan dikuduskan bagi Allah, saudara. Tuhan memerintahkan Musa untuk memberitahukan kepada bangsa Israel. Nah ini sama juga, sama dengan anak-anak kita yang laki-laki pun harus butuh ditebus saudara. Sekarang saya mau mengajak saudara untuk berpikir ya. Jika kita bisa bicara secara spiritual, ya, kalau kita mau melihat saudara dan saya, pada saat kita dilahirkan, kita itu dilahirkan clean atau unclean. Kita itu dilahirkan clean atau unclean, saudara. Unclean. Anak-anak saudara yang dilahirkan itu clean atau unclean? Unclean. Makanya mereka nggak harus kita ajarin how to be bad. Itu udah insting mereka. Mereka nggak pernah kita ajarin bohong, tapi mereka bisa bohong sendiri. Benar saudara? Makanya kita orang tua yang kita ajar dari kecil how to be good, untuk jadi yang baik. Karena itu kita sekarang satu pengertian, satu paham ya. Kita semua ini adalah unclean. Tuhan Yesus, waktu dia lahir sebagai manusia,
Apakah dia clean atau dia unclean? Tuhan Yesus waktu dia dilahirkan sebagai manusia, apakah dia clean atau dia unclean? Clean. Karena dilihat dia lahir dari Roh Kudus. Bukan dari hawa nafsu manusia, tapi dia dilahirkan dari Roh Kudus, dari perawan Maria. Berarti dia dilahirkan clean, saudara. Nah, sekarang kita lihat. Nah, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes sepupu Tuhan Yesus melihat waktu Tuhan Yesus jalan waktu mau dibaptis. Dia berkata, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena itu saudara, kenapa gereja kita, kami melakukan perintah Tuhan first fruit. Kalau saudara bilang, oh ini cuma hanya perjanjian lama. Ini sebab karena ada prinsip pertama. Principle of the first. Apa saudara? Tuhan sebagai yang pertama. Clean. Harus dikorbankan. To redeem us yang unclean. Supaya nantinya kita beroleh kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus. Amin saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang lahir menjadi manusia. Dia yang clean, dia yang dikorbankan. Anak domba Allah. Supaya kita yang unclean, kita ditebus saudara. Supaya kita memiliki hidup yang berkecukupan. Hidup yang berkemenangan, bahkan hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah saudara, kita memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Kita membawa apa yang sudah jadi miliknya Tuhan. Dan kita percaya bahwa ini yang kita kembalikan kepada Tuhan sebagai haknya Tuhan. Kita percaya bahwa dari inilah semua di coming fruit yang nanti akan datang ke dalam hidup kita. Itu akan dikuduskan, akan diredeem. Saudara, kita tahu bahwa kesusahan sedang ada di depan kita ini, saudara. Dan pada masa saudara ingat Nabi Elia dipelihara Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan pelihara Nabi Elia Tuhan pelihara Nabi Elia di sungai Sarfat kalau nggak salah. Oh itu janda dari Sarfat. Di sungai selama hampir lebih dari 1 tahun. Di sungai Kerit, terima kasih puji Tuhan, malaikat Tuhan sudah berkata saudara. Jadi bagaimana Nabi Elia dipelihara Tuhan 1 tahun lebih di sungai Kerit. Itu 1 hari dapat jatah 4 kali. Dapat roti dan dapat daging pagi dan sore. Selama 1 tahun lebih. Dan saudara tahu itu sekitarnya kelaparan, kekeringan. Cuma sungai Kerit situ yang dipelihara Tuhan. Setelah itu Tuhan bilang, kamu selesai di sini, pergi. Nanti kamu akan ketemu seorang janda, dia akan pelihara kamu. Dan janda ini juga bilang, aduh Tuhan pendeta ini minyak dan tepung, tinggal buat saya, anak saya tinggal kita mati. Tapi Tuhan, saudara lihat, janda itu menaruh Tuhan posisi pertama. Elia berkata, kamu percaya saja. Dia bikin buat Elia, itu gak habis-habis. Saudara bagaimana pemeliharaan Tuhan? Kalau kita tempatkan Tuhan nomor 1. Ke depan ini akan susah. Tapi saya mau katakan sama saudara, akan ada grup, akan ada orang-orang percaya yang akan dilindungi Tuhan, yang akan gak kena kelaparan. Akan ada saudara. Akan ada orang-orang anak-anak Tuhan yang dimana nanti ke depan ini kesusahan datang, tapi mereka akan berjalan dengan Tuhan. Mereka akan mengalami bagaimana Tuhan provide mereka. Mereka akan mengalami pembelaan daripada Tuhan. Karena apa saudara? Mereka sudah mengkhususkan yang pertama ini mereka kasih kepada Tuhan. Sehingga the rest akan dikuduskan dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara dalam hidup kita, saya bersyukur saudara. Makanya saya bersyukur punya orang tua khususnya mama saya yang mengerti prinsip ini. Walaupun dia minta kepada Tuhan untuk
punya keturunan. Dan dia bilang kalau Tuhan kasih anak laki pertama, dia mau kasih buat Tuhan. Sebenarnya dia melakukan prinsip ini karena zaman dulu itu orang Yahudi, saudara, anak laki pertama itu biasa dikasih untuk jadi hamba Tuhan. Tapi kita melihat, dan saya punya doa di kedua anak saya, dan saya melihat salah satunya, Tuhan, saya mau persembahkan kepada Tuhan. Dari situ kita lihat, saudara. Saudara lihat bagaimana Abraham punya berjanji sama Tuhan. Keturunannya sampai sekarang itu, Tuhan masih ingat janjinya dia. Gak ada yang bisa kutak-kutik Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang sudah seperti macan bahkan monster udah mau acak-acak mau hancurin. Tapi sampai sekarang itu bangsa masih Tuhan pelihara, saudara. Karena apa? Perjanjian. Bapak, ibu, saudara, opa, oma, saudara menjadi orang tua. Saudara, mari kita sama-sama ya. Orang Ambon bilang tikam lutut. Kita bertelut masa-masa ini. Kita cari hadirat Tuhan. Kita bilang, Tuhan, biar saya mau persembahkan keluarga saya buat Tuhan. Dan Tuhan, saudara berkata-kata sama Tuhan. Nanti saudara lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan buat anak-anak saudara. Bukan hanya bagi anak-anak saudara, tapi anak-anak saudara punya anak-anak. Makanya saya suka lagu dari Kerry Job itu, Your Children's. Karena dari situlah sama seperti janji kepada Abraham, sampai putih rambutmu aku tetap menggendong engkau. Saudara, waktu bagi kita untuk mengutamakan Tuhan. Saya memanggil gereja kita 2 minggu depan kita akan ada puasa. Nah, puasa ini kita katakan bahwa Tuhan yang terlebih dahulu. Saya tahu di lapar, apalagi model saya di saudara, waduh, gak usah dibilang lapar, orang lihat saya kayaknya bawaannya lapar terus. Udah lapar aja gitu ya. Kita mau bilang kita mau nyatakan kepada Tuhan, kita mau kasih lihat sama Tuhan, saudara. Tuhan, engkau yang paling nomor 1. Saya mau ajak kita bisa bikin puasa apa aja, puasa sosial media, puasa makan semua. Tujuan dari semua ini adalah kita akan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kita mau akan lebih banyak doa, lebih banyak saat teduh. Kita mau utamakan sebelum kita bangun pagi, kaki kita nyentuh lantai. Sebelum nyentuh lantai, kita mau panggil nama Dia, saudara. Panggil nama Yesus. Tuhan, terima kasih malam ini saya bisa tidur. Tuhan, terima kasih bangun sehat. Terima kasih Tuhan, tahun ini saya udah umur 80, saya udah umur 90, saya udah mau 100. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Engkau yang Allah yang ajaib, yang senantiasa mengasihi kami. Dan saat itulah kita mau melihat, saudara, bagaimana penyertaannya akan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang bergumul untuk mau memiliki pekerjaan yang baru, memiliki rumah, saudara, rencana-rencanamu, hari ini saya ajak saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita bawa hati kita, saudara yang bergumul buat anak-anakmu, buat keluargamu. Mari saudara, apabila kita pandang kepada Yesus, maka yang lain akan menjadi gelap, saudara. Itu ada himnenya, saudara. Look upon his cross and everything will turn to dim. Akan menjadi gelap. Saya mau mengajak saudara, masa-masa ini udah kita gak peduli lagi buat yang lain, saudara. Kita gak segala rame-rame apa segala macam, waduh. Dan kita mulai menaruh pengharapan dan mulai hidup sedikit lebih enak karena boleh makan di luar, udah mulai terima stimulus 1, 2, dan 3. Saudara, hidup kita bukan bergantung dari stimulus, tapi hidup kita bergantung dari apa kata Tuhan buat kita. Amin, saudara. Apa yang menjadi kuasa Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan menjadikan hidup kita sama seperti di surga, saudara. Jangan kita saudara lupa dengan mulai ada banyak, oh ini udah mulai terima ini, ada mulai ini, kita lupa akan apa yang ada di depan. Amerika ini, saudara, mesti kita banyak berdoa. Jangan sampai kejadian seperti bangsa Israel, Exodus lalu exile, dan itu kejadian berulang-ulang seperti itu. Itu merupakan sebuah tanda dan Tuhan sedang mengajar kita, jangan seperti itu. Dan waktunya cepat kita bertobat balik kepada Tuhan, saudara. Mari sungguh-sungguh. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, kegagalan kita. Tapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara.
Dan mari ke depan ini, mari kita cari wajah Tuhan. Kita saat teduh, kita berpuasa kepada Tuhan untuk menyatakan, Tuhan, Engkau yang pertama dalam hidupku Tuhan. Bukan yang lain-lain, bukan keluarga, bukan anak saya yang begini semua, tapi di atas semua itu Tuhan yang pertama buat saya. Bukan uang, bukan semua kemudahan, bukan semua pangkat, bukan semua jabatan, pekerjaan, bisnis semua. Tetapi kita katakan kepada Tuhan, saudara, Tuhan, Engkau yang paling pertama. Engkau yang paling utama dalam hidupku ya Tuhan. Dan dari situ kita lihat, saudara. Dan saya berdoa, saudara, dari kesaksian Pak Samuel Gosal di awal ibadah itu, saudara. Kita gak pernah janjian untuk ngomong seperti apa. Tapi saya berdoa biar Tuhan memakai, walaupun serba terbatas. Saudara dengar ada mobil apa lewat di belakang. Tapi saya berdoa biarlah setiap kebenaran yang boleh saudara dengar hari ini akan bekerja dan akan mendatangkan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Dan mulai kita berubah. Kita tanggalkan semuanya, kita rearrange, kita atur lagi hidup kita. Dan kita taruh Tuhan, seharusnya Engkau ada di nomor 1. Seharusnya Engkau bukan hanya tidur di kamar tamu, tapi Engkau bisa main di semua ruangan dalam rumah hidup saya. Sudah tidak ada lagi yang tertutup, Engkau harus ada. Karena Engkau adalah pemilik rumah hidupku. Dia adalah pemilik hidup kita, saudara. Hidup kita udah ditebus, diredeem karena Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita, the unclean human being sudah diredeem dan ditebus, saudara. Karena itulah kenapa kita kasih memberikan persembahan buah sulung, karena kita tahu bahwa hidup kita datang dari Tuhan. Berkat kekuatan kita semua ini datang dari Tuhan. Dan semua yang kita kasih kepada Tuhan bukan kita kasih, kita kembalikan. Karena itu adalah sesungguhnya milik Tuhan, saudara. We bring to God. Kita gak bisa offer sesuatu yang kita gak punya, yang bukan milik kita. Tapi kita we bring it to God. Itu kenapa setiap awal tahun, saudara, kita selalu membuka kesempatan supaya orang-orang mengerti. Karena ada prinsip, the principle of the first. Mari kita taruh Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas urapan-Mu, terima kasih atas Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Sama seperti lagu yang terutama dalam hidup ini adalah menyenangkan-Mu ya Tuhan, mengenal Engkau. Dan kami mau di awal tahun 2021, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Walaupun saat-saat ini kami sudah boleh mungkin menikmati stimulus, menikmati kesehatan, menikmati apa yang sudah mulai terjadi di dalam hidup kami. Tapi kami gak mau tertipu, kami gak mau lengah. Kami mau Tuhan, khususnya gereja ini 2 minggu ke depan kami mau berpuasa. Kami mau khususkan waktu kami. Kami mau mengatur hidup kami, mengembalikan Tuhan di posisi yang utama. Kalau selama ini mungkin Tuhan kami sibuk dengan segala sesuatu, kami lupa Tuhan, kami mungkin pandangan kami sudah lebih banyak kepada dunia ini, kepada siapa yang akan jadi presiden, kepada penyakit COVID dan semua ini Tuhan, kepada hidup rumah tangga anak-anak kami. Tapi hari ini firman Tuhan keras berbicara buat kami untuk menaruh Engkau yang terutama di dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk menjadi yang pertama lebih daripada apapun juga. Kalau Tuhan melihat bagaimana Abraham, dia berkata, Tuhan Engkau yang paling terutama bahkan lebih daripada anakku yang aku sudah minta bertahun-tahun. Tapi Engkau yang paling terutama ya Tuhan. Saudara, kita mau belajar seperti Abraham, menaruh Tuhan dan mengesampingkan segala sesuatu. Tuhan tahu kebutuhanmu, tapi apabila engkau menaruh Tuhan posisi paling pertama, Tuhan katakan, jangan khawatir anakku, semua kebutuhanmu akan aku tanggung. Aku mengerti dan aku tahu semua yang engkau butuhkan. Tapi apabila engkau menaruh aku di posisi yang pertama, Engkau menaruh aku yang paling utama, maka lihat
Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Aku akan menyatakan kuasaku yang selama ini engkau belum pernah lihat, aku akan nyatakan. Doa-doamu aku akan berikan jawaban. Pergumulanmu aku akan berikan jalan keluar. Apabila engkau menaruh aku di posisi pertama, engkau selalu berkata mau berjalan bersama aku. Engkau selalu berkata engkau mau penyertaanku. Tetapi aku selalu ada di nomor sekian. Aku tidak ada di depan hidupmu. Aku tidak ada di depan perjalananmu. Tapi hari ini aku mau engkau ikut dengan aku, karena aku akan memimpin hidupmu. Walaupun kadang ada di gunung, ada di lembah, tetapi aku tidak pernah meninggalkanmu karena aku mengasihimu. Karena itu percayalah dan letakkan imanmu di dalam aku. Dan hari ini saudara, kita mau berdoa bersama-sama. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa ke depan ini segala sesuatu tidak akan menjadi mudah. Namun kami percaya justru di dalam semua hal itu kami akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Kami akan dibangkitkan. Kami akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Bahkan kami percaya mujizat akan terjadi. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Supaya orang lain bahkan dunia akan melihat Kristus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa hari ini kami mengalami kemenangan. Kami mengerti, kami tidak mau menjadi orang yang tidak taat. Kami tidak mau berbantah-bantah dengan Tuhan. Tetapi kami mau menjadi orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan kami mau mempersiapkan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami akan kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan buah sulung kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan bukan hanya berbicara soal amount atau materi atau uang, tetapi biarlah hidup kami boleh menaruh Tuhan yang paling pertama di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua orang dan jemaat yang melihat. Biarlah Tuhan kami boleh juga mengalami Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kesaksian Pak Samuel Gosal. Walaupun dengan semua yang serba terbatas, tapi kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan mengerjakan tugasnya sampai nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada hari ini kami bersyukur. Kalau tadi saudara sudah melihat hari ini konsep ibadah kita agak sedikit berbeda. Kami memberikan pengumuman tadi di awal bahwa kita akan ada care group hari Sabtu via Zoom jam 5. Dan kita akan ada doa Rabu dan hari Jumat virtual prayer, dan mulai hari Senin kita akan puasa bersama-sama saudara. Saudara silakan ikut dengan kami, dan inilah kesungguhan kami saudara untuk benar-benar kita mau mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan lebih daripada semuanya. Kita tahu ada banyak orang juga mungkin punya live streaming yang jauh lebih hebat, musik dan lain-lain, tapi di dalam keterbatasan ini saudara, kita mau melihat kebesaran Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dan kita mau mengucap syukur, kita terus berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, yang berkesusahan. Kita berdoa buat Ibu Vera, kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyembuhkan Pak Toto. Dan kita terus berdoa buat saudara-saudara kita yang lain. Kita juga mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang besar. Kita akan berdoa bagi bangsa ini, bangsa Amerika, bangsa Israel dan bangsa Indonesia. Biar kuasa Tuhan saja yang boleh dinyatakan di atas negeri kita ini saudara. Mari kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan Pak Toto. Kami terus berdoa buat Ibu Vera. Tuhan juga berdoa dan Tuhan juga akan menyembuhkan Ibu Vera ya Bapak. Kami berdoa untuk Tante Sin. Biar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Kalau sebentar lagi kami akan merayakan hari ulang tahun Tante Sin. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini
Tante Sin boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tante Sin boleh ada dalam keadaan sehat, kuat, karena kami tahu Tuhan menyertai Tante Sin. Kami berdoa Tuhan, terima kasih kalau beliau sudah boleh juga ada di tengah-tengah kami. Tuhan pakai Tante Sin Tuhan untuk supaya boleh memenangkan banyak jiwa. Banyak orang hidupnya boleh dijamah dan boleh dirubah bertemu Tuhan karena dilayani oleh Tante Sin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati Tante Sin, berikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Dan semua keluarga besarnya Tuhan, sampai cicitnya yang keempat yang akan nanti yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan biarlah dari kehidupan Tante Sin boleh mewariskan iman dan kesungguhannya bagi seluruh keturunannya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah melalui Tante Sin banyak orang boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga buat ibu-ibu yang lain, tante-tante yang lain yang juga sudah senior. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami tidak sempat menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami mau berdoa biarlah tangan Tuhan yang berkuasa menjamah kehidupan mereka juga ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan bangsa kami, bangsa Amerika. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang akan memimpin bangsa ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Israel dan bangsa Indonesia. Tuhan, kemurahan hati-Mu juga boleh ada bagi kedua bangsa ini ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dan kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, kasih setia dan anugerahnya akan memberkati engkau. Apabila engkau membuka telinga dan hatimu menerima firman Tuhan, taat dan setia engkau mengerjakannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu, di dalam pekerjaan, usaha bisnismu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari gereja kami ini ya Tuhan, Max, Jackson, Kalista, dan Theodore. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Juga kami berkati Cimaria dengan Nathan dan Sean ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.